Hatur nuhun atas ngeklik video abi tapi tos di subscribe acan. Subscribe atuh udah halatis. Subrek sanguan laukan belutan sambelan tong poho lalapna meh ngeunah. Nya subscribe atuh udah gratis teh. Hatur nuhun atas nge-support video abi mugi arurang tiasa manjangkeun silaturahmi dugi ka iraha wae nya. Amin. Wilujeng nyakseni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng abi Rifandar Alfia di channel YouTube Rifandar Alfia. Wilujeng anjing, wilujeng siang, wilujeng sonten kasarada bare Sunda di mana ayana iraha bae nonton video abi. Mugi aya dina kasehatan sareng mugi aya dina kebahagiaan amin. Dina dinten ayeuna abi mau unboxingan paket tapi abi hoyong nge-share bahasa Sunda lebih lanjut, lebih dalam perkawis tata krama bahasa Sunda anu kapungkur mah disebatna teh undak usuk bahasa Sunda. Tapi satecan dilanjutkan videona tong hilaf di like sareng di subscribe sareng tong hilaf di hurung notifikasina pada serang pami abi upload video enggal. Oke tong hilaf di follow Instagram abi di dieu supaya serang aktivitas abi naon wae kitu tah. Tapi engke abi dina videona bade ngangge bahasa Indonesia. Sabab bahasa Indonesia mah kan universal, janten sa Indonesia teh terang kumaha tata krama bahasa Indonesia bahasa Sunda teh. Ayo orang lanjut wae kana videona daripada seueur baca trot seueur teuing nyanyaepkeun waktos mending langsung wae nya. Janten abi engke dina videona bade mulai tina anggota tubuhnya eta ti kepala heula gitu. Ameh nyusun wae. Oke. Nah jadi sebelum kita mulai ke bedanya bahasa loma bahasa itunya, kita jelaskan. Baca. Tata krama bahasa Sunda itu didasarkan karena keadaan yang bercerita, terus yang diajak bercerita. Terus kita lihat ke konteks yang dibicarainnya. Nah dulunya tata krama bahasa Sunda ini disebut dengan undak usuk bahasa Sunda. Namun tata krama bahasa Sunda dihasilkan dari Kongres pada tahun 1988 di Cipayung Bogor dan digantilah menjadi dari undak usuk bahasa Sunda menjadi tata krama bahasa Sunda gitu. Nah, di dalam tata krama bahasa Sunda itu terdapat 3 ragam bahasa. Yang pertama ada bahasa halus atau bahasa lemah. Jadi kalau misalnya di dalam lembaga atau di kayak di sekolah, di pesantren, terus di dalam organisasi, biasanya emang kalau dalam formal-formal kayak gitu biasanya pakai bahasa yang emang halus atau lemas. Nah yang kedua ada bahasa loma atau bahasa biasa yang dimana bahasa itu digunakan kita dalam berbicara sehari-hari. Misalnya kayak saya bicara sama keluarga saya, bicara sama teman-teman saya, itu biasanya pakai bahasa-bahasa loma atau bahasa-bahasa biasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Jadi nggak begitu halus-halus banget gitu. Kalau misalnya halus-halus banget kayak kita bakal ditawain gitu loh, kayak sok. Nah kalau yang ketiga itu ragam bahasa yang ketiga yaitu bahasa kasar. Bahasa kasar yaitu bahasa yang emang digunakan biasanya kalau misalnya kita lagi marah, terus kalau misalnya kita lagi cekcok sama temen, terus kalau ngomong ke binatang kayak yang tadi yang dibahasnya misalnya yang meninggalnya itu kucing, jadi dibilangnya kasar gitu, maot, nggak pupus atau nggak ngantunkeun gitu loh. Jadi itu bahasa kasar emang digunakan untuk ya waktu-waktu seperti itu kayak cekcok, marah, terus ke hewan. Jadi kalau untuk manusia kalau misalnya di dalam bicara sehari-hari pakai bahasa kasar itu mungkin kayak kurang sopan sedikit seperti itu. Nah, kita langsung lanjut ke materinya. Ke materinya dari tadi materi ya. No! Langsung lanjut ke perbedaan bahasa loma, bahasa lemas, dan bahasa kasar dari kepala atau dari anggota tubuh ini gitu. Nah di dalam kepala itu kan terdapat beberapa anggota tubuh yang emang kita tahu ya, ada mata, ada hidung, ada bibir, ada gigi, ada lidah, ada rambut, ada telinga. Kebetulan saya pakai kerudung jadi saya nggak bisa nunjukin rambut, telinga, dan lain-lainnya. Itu yang bisa ditunjukin cuman yang bisa kalian lihat aja. Nah yang pertama kita mulai dulu dari rambut itu yang melapisi kulit kepala kita ya.
nih yang melindungi kulit kepala kita, rambut. Nah kalau rambut, bahasa lemesnya atau bahasa halusnya biasa disebut rambut juga. Jadi jarang banget orang yang kalau ngomong lemes itu kayak ngomong buuk, jarang ya, tapi ngomongnya rambut aja gitu. Eta sisi rambutna ameh rapih. Nah kayak gitu. Kalau misalnya bahasa lomanya atau bahasa halus bahasa biasanya di dalam bicara sehari-hari biasanya disebut dengan buuk. Nah kalau buuk emang itu udah dijadikan bahasa biasa, bahasa loma gitu. Eta buuk nih acak-acakan, eta buuk nih sisiran. Nah terus kalau bahasa kasarnya itu juga biasanya disebut dengan buuk. Nah jadi emang kalau bahasa lemesnya rambut, bahasa kasarnya buuk, bahasa lomanya juga buuk gitu. Kita lanjut ke kepala. Kepala itu di dalam bahasa Sunda halusnya biasa disebut dengan mastaka. Nah mastaka itu lemes ya, jadi halus. Jadi kalau misalnya di sekolah-sekolah terus ada pelajaran bahasa Sunda itu bilangnya mastaka, bukan sirah, bukan juga hulu, tapi mastaka. Kalau misalnya bahasa lomanya atau bahasa biasanya disebut dengan sirah mana meni gede gitu. Kalau misalnya bahasa kasarnya biasa disebut dengan hulu atau babatok. Kan kalau misalnya suka ada anak-anak yang emang jahil atau apa sih namanya teh, suka saling ejek-ejekan, biasanya suka bilang pehul. Pehul itu maksudnya adalah peot hulu. Jadi emang biasa kalau hulu itu kasar ya, hulu babatok itu kasar. Jadi lebih baik nggak digunakan waktu kita ngobrol sama guru, sama yang lebih besar dari kita, sama yang bawah juga nggak boleh lah bilang hulu, lebih baik bilang mastaka aja. Nah kita lanjut ke telinga. Telinga itu bahasa lemesnya biasa disebut cepil. Nah kalau misalnya bahasa lomanya biasa disebut celi. Terus kalau misalnya bahasa kasarnya biasa disebut jejuwir. Jadi kalau lemesnya itu cepil, lomanya celi, kalau kasarnya jejuwir. Lah kalau misalnya ibu kita lagi marah pasti bilangnya mana mah jejuwir itu tarang ngadenge. Nah itu berarti keadaannya emang kan lagi marah ya, kan kayak yang tadi saya udah ulas. Kalau bahasa kasar itu biasanya digunakan waktu kita marah atau cekcok. Mana mah jejuwir teh tarang ngadenge, mana mah misalnya gitulahnya teman-teman. Nah terus kita lanjut ke bagian ini yang herang-herang. Nah kita lanjut ke bagian jidat. Nah jidat itu di dalam bahasa lemesnya atau bahasa halusnya biasa disebut dengan taar. Nah taar itu emang udah lemes gitu loh. Taarna kumaha gitu bisa ngatanya. Nah kalau misalnya bahasa lomanya biasa disebut dengan tarang. Terus kalau misalnya bahasa kasarnya sama juga biasanya disebut dengan tarang gitu. Nah jadi nggak ada perbedaannya kalau itu antara bahasa loma sama bahasa kasarnya tarang gitu. Jadi menyebut tarang teh kasar teh biasa aja. Nah terus kita lanjut ke bagian mata. Nah mata itu yang buncelak-buncelik, ini mata itu kalau bahasa lemesnya atau bahasa halusnya biasa disebut dengan soca. Nah jadi kalau misalnya ada anak kecil yang baru lahir, bayi biasanya itu meni socana meni sae, socana meni kaos orang India, socana meni kumaha. Nah biasanya emang kayak kalau ibu-ibu suka kayak gitu, soca. Nah kalau bahasa lomanya atau bahasa lemesnya itu biasa disebut dengan panon. Panon itu biasa ya, nggak kasar itu, tapi emang bahasa loma atau bahasa biasa yang digunakan di dalam sehari-hari. Nah kalau bahasa kasarnya justru sama dengan bahasa Indonesia, yaitu mata. Jadi kalau misalnya di dalam Sunda bilang mata, eta mata maneh. Nah itu teh mata teh kasar gitu, walaupun di dalam bahasa Indonesia itu emang lumrah gitu ya, mata ya udah mata aja gitu. Tapi kalau di dalam bahasa Sunda, kalau kita bilang eta mata meni bolotot, itu mata itu udah termasuk ke dalam bahasa yang kasar gitu. Jadi lebih baik kalau lagi di tanah Sunda bilangnya soca aja gitu.
Kita lanjut ke bagian ini atau hidung. Hidung itu di dalam bahasa Sunda halusnya biasa disebut dengan pangambung ya, pangambung. Saya geser aja ke sini biar nanti ada tulisan-tulisan di sini ya. Terus kalau misalnya bahasa lomanya atau bahasa biasanya biasa disebut dengan irung. Jadi kalau irung itu emang udah jadi bahasa loma gitu, bahasa biasa yang digunakan dalam bahasa sehari-hari. Nah kalau misalnya bahasa kasar itu biasanya disebut dengan cucungik atau cungur. Nah kita lanjut ke bagian ini yang tembem-tembem yang kayak bapau, yang biasa di dalam bahasa Indonesia itu biasa disebut dengan pipi atau namanya pipi. Itu di dalam bahasa Sunda mesnya, di dalam bahasa Sunda halusnya biasa dibilang damis. Jadi ini damis nih, damis. Nah kalau misalnya bahasa lomanya itu pipi, sama juga kayak bahasa Indonesia aja ya, pipi. Nah terus kalau bahasa kasarnya juga sama, pipi aja gitu. Kita lanjut ke bagian ini yang putih-putih atau yang kuning-kuning atau yang suka dipasangin pagar. Itu gigi di dalam bahasa Sunda lemes atau bahasa Sunda halus biasa disebut dengan waos. Nah kalau bahasa Sunda romanya itu biasa disebut dengan huntu, bukan hantu ya, tapi huntu. Kalau hantu itu kan uka-uka ya, tapi kalau bahasa Sunda loma dari gigi itu huntu. Nah bahasa kasarnya juga sama, huntu gitu. Nah yang terakhir itu dagu atau yang bagian ini nih, ini kan suka jadi pusat perhatian ya biasanya. Nah dagu ini di dalam bahasa Sunda lemesnya atau Sunda halusnya biasa disebut dengan angkut, angkut. Nah kalau bahasa Sunda lomanya biasa disebut dengan gado. Aduh gadona menindog sapotong. Nah itu tuh kalau bahasa Sunda teh emang kayak dia teh cantik gitu, punya dagu kayak gitu loh. Nah kalau bahasa Sunda kasarnya juga biasa disebut dengan gado, tapi bukan gado-gado, tapi gado ya. Oke, segitu aja. Kalau misalnya ada yang salah atau misalnya ada perbedaan nih, kalau misalnya daerah Banten itu mata itu dibilangnya ini nih, kalau misalnya daerah Kuningan itu bibir itu dibilangnya ini loh gitu. Silahkan komen di bawah, karena kita di sini kan diskusi bareng-bareng ya. Saya juga di sini bukan ahli bahasa Sunda ataupun saya juga nggak ikut perkuliahan bahasa Sunda, tapi saya hanya seorang warga yang emang lahir di Tatar Sunda, di tanah Sunda, dan saya ingin share, ingin berbagi ke semuanya kalau bahasa Sunda itu sangat beragam dan bahasa Sunda juga wajib kita cintai atau biasa disebut dengan ngamumule bahasa Sunda. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekali lagi mohon maaf kalau misalnya salah, silahkan dibenarkan karena ya begitulah. Terima kasih untuk yang sudah nonton video saya kali ini. Mudah-mudahan menjadi suatu manfaat buat kita semua. Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa diambil gitu loh. Jadi hatur nuhun pisan kanu tos nyakseni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.